Di awal yang sederhana, ketika tanah masih bernapas tanpa pagar, ketika laut belum diberi nama wisata, ketika angin masih milik semua makhluk, tanpa tiket masuk dan tanpa kamera, seorang manusia datang bukan dengan peta kekuasaan, melainkan dengan mata yang ingin memahami. Ia berdiri di tepian hutan pinus menatap sunyi yang tidak pernah benar-benar sepi. Sebab di sana ada kehidupan yang tak butuh pengakuan, kawanan kera yang berlarian bebas, melompat dari dahan ke dahan, tertawa dalam bahasa yang tak pernah kita pelajari. Dan ia tidak mengusir, ia tidak berkata, "Ini akan menjadi milikku, wahai kera-kera." Ia hanya berkata dalam hati, biarlah mereka tetap menjadi mereka. Begitulah awal sebuah peradaban kecil dibangun, bukan dari beton semata, melainkan dari kesediaan untuk tidak merusak. Di negeri yang sering lupa bahwa pembangunan bukan berarti penghapusan, ada satu kisah yang berjalan pelan tentang manusia, alam, dan kesepakatan tak tertulis untuk saling menjaga. Kera-kera itu tetap di sana, tidak terusir oleh suasana mesin, tidak takut oleh langkah kaki manusia, tidak kehilangan rumahnya karena ambisi. Mereka masih bermain, kadang mencuri makanan pengunjung. Sebuah kritik kecil yang lucu bahwa manusia sering membawa lebih dari yang ia butuhkan. Kadang duduk memandang laut seolah ikut merenung. Mengapa manusia begitu sibuk mencari sesuatu yang sebenarnya sudah ada? Wahai bangsa yang besar oleh cerita, bukankah kita pernah diajarkan bahwa tanah ini bukan warisan dari nenek moyang, melainkan titipan untuk anak cucu? Namun lihatlah, hutan sering kalah oleh angka, laut sering kalah oleh proyek, dan manusia sering kalah oleh dirinya sendiri. Di antara pinus yang tegak, kera-kera itu menjadi saksi bahwa kebebasan tidak selalu butuh deklarasi, bahwa kebahagiaan tidak selalu butuh panggung. Mereka tidak beragama dalam istilah kita, tetapi mereka tahu batas. Mereka tidak bernegara dalam sistem kita, tetapi mereka hidup dalam keteraturan. Mereka tidak sekolah seperti kita, tetapi mereka tidak lupa bagaimana menjadi bagian dari alam. Lalu kita bertanya, siapa sebenarnya yang lebih beradab? Namun jangan salah, puisi ini bukan untuk menghakimi, bukan pula untuk menggurui. Ini hanyalah cermin yang ditaruh di tengah jalan, agar kita sempat melihat diri sendiri sebelum terlalu jauh berjalan. Ketika jembatan dibangun, ketika sungai menjadi jalur perahu, ketika musik mulai terdengar di antara tawa pengunjung, kera-kera itu tidak pergi, mereka justru datang lebih dekat, seolah ingin ikut merayakan bahwa dunia bisa dibagi tanpa pertengkaran. Mereka melompat di antara tiang, berayun seperti penari jalanan, mengundang tawa yang tulus, yang jarang kita temukan di kota. Dan manusia pun tertawa untuk sesaat. Ia lupakan jabatan, lupa hutang, lupa konflik, lupa siapa yang harus disalahkan. Ia hanya menjadi manusia. Inilah pendidikan yang tak tertulis, bahwa belajar tidak selalu di ruang kelas, bahwa guru tidak selalu berseragam, bahwa kurikulum terbaik kadang ditulis oleh alam. Seorang anak kecil bertanya, kenapa kera itu tidak marah kita datang? Ayahnya terdiam lalu menjawab pelan, mungkin karena kita belum terlalu merusak. Dan jawaban itu menggantung seperti soal ujian yang belum selesai, seperti masa depan yang belum kita tentukan. Wahai negara yang religius, bukankah kita diajarkan bahwa setiap makhluk adalah ciptaan Tuhan? Lalu mengapa kita begitu mudah mengusir sebagian ciptaan demi kenyamanan sebagian yang lain? Bukankah iman bukan hanya soal doa, tetapi juga soal cara kita memperlakukan yang lemah? Di sini, kera dan manusia berbagi ruang, berbagi udara, berbagi tawa. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Hanya perbedaan cara hidup
yang saling berdampingan. Kadang kita terlalu sering menjadi manusia hingga lupa tertawa seperti kera. Kadang kita terlalu sering mengejar makna hingga lupa bahwa hidup itu sendiri sudah cukup berarti. Seorang ibu duduk di bawah pinus memandang anaknya berlari mengejar bayangan kera. Ia tersenyum, mungkin untuk pertama kalinya hari itu, tanpa beban, dan di sanalah filosofi hidup yang sederhana ditemukan. Bahwa kebahagiaan tidak harus mahal, tidak harus rumit, tidak harus diumumkan, namun di balik semua itu, ada pertanyaan yang tak boleh kita hindari. Sampai kapan harmoni ini bertahan? Apakah suatu hari kera-kera itu akan terusir oleh perluasan parkir? Apakah suatu hari pinus-pinus itu akan tumbang demi bangunan yang lebih modern? Apakah suatu hari kita akan berkata, dulu di sini pernah ada kehidupan lain, yaitu kawanan kera pernah menikmati suasana pantai wisata Lamaru. Sejarah telah mengajarkan bahwa yang hilang seringkali tidak kembali, dan penyesalan tidak pernah bisa menanam kembali hutan. Maka puisi ini bukan sekadar kenangan, melainkan peringatan yang lembut. Jangan sampai kita menjadi generasi yang hanya pandai membangun tetapi lupa menjaga. Kritik sosial tidak selalu harus keras. Kadang ia datang dalam bentuk tawa kera yang tanpa sadar menyindir keseriusan kita yang berlebihan. Lihatlah, mereka tidak punya jabatan tetapi tidak saling menjatuhkan. Mereka tidak punya media sosial tetapi tidak sibuk mencari pengakuan. Mereka tidak punya sistem politik tetapi tidak saling memfitnah. Dan kita, sudahlah, kita tahu jawabannya. Namun, harapan tidak boleh padam. Selama masih ada manusia yang mau berhenti sejenak, yang mau mendengar suara angin, yang mau belajar dari yang sederhana, selama itu pula perbaikan masih mungkin. Solusinya tidak rumit, mulai dari menghargai yang kecil, mulai dari tidak merusak yang ada, mulai dari tidak merasa paling berhak, karena bumi ini bukan milik kita. Kita hanya kebagian waktu untuk menjaganya. Bayangkan jika setiap pembangunan dimulai dengan pertanyaan, siapa yang harus kita lindungi? Bukan berapa yang bisa kita untungkan. Bayangkan jika setiap pemimpin datang ke lokasi bukan hanya membawa rencana tetapi juga membawa empati. Mungkin dunia tidak akan sempurna, tetapi setidaknya tidak terlalu menyakitkan. Kera-kera itu masih di sana. Mereka tidak tahu bahwa mereka menjadi simbol. Mereka hanya hidup, dan mungkin itulah pelajaran terbesar, bahwa hidup tidak perlu dibuat terlalu rumit. Di antara musik yang mengalun, di antara tawa yang pecah, di antara langkah kaki yang datang dan pergi, ada satu harmoni yang jarang kita sadari, bahwa manusia, flora, dan fauna bisa berbagi ruang tanpa saling meniadakan. Dan jika suatu hari kita benar-benar ingin menjadi bangsa yang besar, mungkin kita tidak perlu mulai dari yang megah, cukup mulai dari yang bijak. Biarkan pinus tetap berdiri, biarkan kera tetap menari, biarkan manusia tetap belajar, karena pada akhirnya peradaban bukan tentang seberapa tinggi kita membangun, melainkan seberapa dalam kita memahami arti hidup bersama. Dan di tempat itu, di antara hutan, laut, jembatan, dan tawa, kita diingatkan bahwa menjadi manusia adalah proses yang tidak pernah selesai. Maka jangan berhenti belajar, jangan berhenti peduli, jangan berhenti menjadi lebih baik, meski sedikit demi sedikit. Sebab mungkin suatu hari nanti anak-anak kita bertanya, kenapa dulu kera-kera itu bisa hidup damai dengan manusia? Dan kita ingin bisa menjawab, karena kita memilih untuk tidak merusaknya. Itulah warisan terbaik, bukan gedung, bukan kekuasaan, bukan angka, melainkan keseimbangan. Dan puisi ini selesai bukan untuk ditutup, melainkan untuk dilanjutkan dengan tindakan atau praktek nyata dalam keseharian.
cinta Indonesia. Mereka harmoni. Terima kasih.